Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Yuhani fillah, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali kami kembali menyapa Anda di program kita Konsultasi Keluarga Muslim, yang mana insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk, yang seperti biasa akan dibina oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Sabik, hafidhallahu ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, umat-umat beliau, hingga akhir zaman kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah gabung juga Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sabik, hafidhallahu ta'ala, di tengah-tengah kita. Mungkin kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingatkan pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812-5952-1312. Dan juga kami mempersilahkan bagi Anda yang ingin bergabung langsung di program kami melalui line telepon di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami pertanyakan ke Ustadz Ahmad Sabik, hafidhallahu ta'ala. Mungkin langsung saja Ustadz, kita akan bacakan soal yang pertama. Soal yang pertama yang akan kita bacakan ialah dari Ibu Rini dari Surabaya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Rini. Ustadz, Anda memiliki adik kandung yang sudah menikah. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dia sudah bekerja, tapi beberapa hal dengan rumah adik Anda tersebut menyerahkan semua pada orang tua, misal memasak, bayar listrik, dan air. Padahal kedua orang tua juga sudah cukup sepuh. Apakah hal tersebut termasuk durhaka, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara hak yang sangat agung dalam Islam itu adalah hak orang tua kepada anaknya. Saking agungnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara dirinya dengan orang tua. Rabbuna jalla wa ala berfirman, wa qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah telah menetapkan agar kalian itu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya semata, dan hendaknya kalian itu berbuat bakti kepada orang tua. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kewajiban bakti, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa umum, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian itu berbuat baik dengan orang tua. Siapapun yang kenal nahwu akan mengatakan ihsana itu adalah maf'ul mutlak bimakna taukid. Maf'ul mutlak yang artinya menguatkan, karena bil walidain ihsana itu takdirnya adalah wa ahsinu bil walidain ihsana. Hendaknya kalian itu berbuat baik sebaik mungkin dengan orang tua. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah memerinci caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Kalau untuk urusan cara, itu kembalinya kepada urf yang berlaku di tengah masyarakat masing-masing. Hanya Islam ngasih rambu-rambu. Sekecil apapun, seminim apapun menyakiti hati orang tua, gelakno atini wong tua, itu nggak boleh. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian itu sampai ngomong uff. Uff itu yang biasa diterjemahkan dengan gitu ya. Ana nggak srek dengan terjemahan itu. Karena
tafsir para ulama berkata itu adalah kalimat yang paling lembut yang dikatakan oleh anak pada orang tua, tapi itu membuat orang tua kecewa. Apalah bahasanya yang sudah dilembut-lembutkan, dikromo inggilne gitu kalau bahasa Jawa. Jadi, tapi ternyata orang tua kecewa atas sikap dan atas perbuatan, atas ucapan anaknya, maka itu adalah Apalagi dengan yang lainnya. Ya akhi, ya ukhti, orang tua itu sudah capek ngurusi kita. Beliau yang menghamili, yang mengandung kita. Beliau yang melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Beliau yang dulu pada waktu kita masih kecil, masih bayi, rela nggak tidur, rela nggak makan, rela nggak ngerasakan sakit demi kebahagiaan kita. Beliau yang berjuang banting tulang peras keringat, jadi untuk agar kita bisa sekolah, bisa berpendidikan tinggi, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Lah, sekarang tatkala kita sudah nikah, kita berharap, jadi orang tua berharap anak itu sudah bisa mandiri. Orang tua berharap apa yang dia perjuangkan selama ini itu kelihatan hasilnya. Apakah kemudian antum tega dalam kondisi semacam ini? Kemudian kita jadikan orang tua itu kayak pembantu. Seharusnya yang ngerjakan pekerjaan-pekerjaan yang antum sebutkan tadi, yo nyapu, yo ngepel, yo masak, yo nyuci piring. Apa itu istri antum ya akhi? Istri antum dan antum sendiri sebelum menjalankan kerja, pulang kerja. Rasulullah SAW itu loh, kalau di rumah dikatakan oleh Ibunda Aisyah, dan kalau beliau ditanya, yani oleh sebagian sahabat, apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau di dalam rumah itu? Kata Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, kan Rasulullah SAW fi mihnati ahli baiti. Beliau itu kalau dalam rumah itu yuk bantu pekerjaan istrinya kalau di rumah. Beliau SAW itu kalau ada bajunya sobek dijahit-jahit sendiri, kalau ada saldonya yang rusak dijahit-jahit sendiri. Padahal beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Apalagi hanya kita. Jadi maka posisikan orang tua itu sebagai orang tua. Posisikan orang tua sebagai orang tua. Adapun kalau kemudian orang tua itu karena biasanya kita wong Jawa ya, wong Indonesia itu bantu. Ya melihat anaknya nyapu, yani melihat anaknya masak, sibuk masak, dia kemudian ambil sapu, kemudian anaknya nyapu, dia ambil piring, bantu, sifatnya itu bantu, tapi aslinya yang ngerjakan itu kita, dan yang ngerjakan itu adalah kita dengan istri. Kalau nggak punya pembantu ini maksudnya, kalau nggak punya pembantu, maka kita dan istri kita. Ada orang tua kemudian bantu dikit-dikit, ya dikit-dikit bantu, biarkan orang tua dikit-dikit bantu, karena kadang-kadang orang tua itu nggak boleh bantu sama sekali juga malah kecewa, dianggap nanti gak diuangno, malah gak kerasan tinggal di rumah kita, itu jadi masalah juga. Tapi kalau kemudian semuanya dengan bahasa pertanyaan tadi dilimpahkan kepada orang tua, seakan-akan orang tua kita datangkan ke rumah kita itu untuk jadi pembantu, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah hal yang sangat amat tidak layak dilakukan oleh anak kepada orang tua. Posisikan orang tua adalah di posisi yang terhormat, posisi yang termulia. Jangan sampai diposisikan sebagai posisi orang yang membantu pekerjaan di rumah kita. Jangan sampai kita termasuk di antara apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, seorang wanita melahirkan tuane. Dikatakan oleh para ulama itu adalah alamat tanda anak-anak durhaka akhir zaman, memperlakukan wong tuane semacam budaknya. Budak sekarang kan tidak ada, jadi ganti pembantu, memperlakukan anak, memperlakukan orang tua semacam pembantunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Rini tersebut bisa terjawab dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kita lanjut lagi Ustaz untuk pertanyaan berikutnya yang masuk di pesan dari Instagram kita. Dari Ibu Erna di Bekasi Ustaz. Afwan Ustaz, alhamdulillah orang tua saya rajin bekerja. Dulu ketika saya kecil, beliau bekerja di sebuah pabrik dan perusahaan. Kini Ustadz, setelah saya dewasa, ternyata dahulu beliau menafkahi kami dengan uang yang tidak halal. Misalnya beliau menjual barang perusahaannya tanpa izin
dan meminjamkan uang dengan cara riba. Semoga Allah mengampuni orang tua saya. Bagaimana sikap kami sebagai anaknya gini, Ustadz? Orang itu tatkala berbuat kesalahan, itu ada yang sengaja berbuat salah. Ada orang itu yang nggak tahu kalau itu salah. Ana nggak tahu orang tua antum itu, orang tua anti itu berada di posisi yang mana. Apakah berada di posisi yang pertama, orang yang sengaja berbuat salah, tahu kalau itu haram, ternyata tetap menerjang. Tahu kalau riba itu nggak boleh, nganakkan uang itu nggak boleh, tapi kemudian dia mengerjakan. Ataukah beliau termasuk orang yang nggak tahu kalau itu haram, dan dia mengerjakan itu dengan gambaran kalau itu tuh boleh-boleh aja. Kalau itu tuh boleh, ini boleh-boleh aja. Karena nanti juga nggak memerinci barang yang dijual di perusahaan itu barang apa. Ada kemungkinan juga barang itu adalah barang yang memang oleh perusahaan sudah dibuang dan diambil oleh itu. Yang penting sekarang kaidahnya begini aja. Jadi orang tua sekarang, orang tua jika dia itu melakukan perbuatan yang haram dengan menghasilkan uang dari hasil yang haram, maka muncul dua masalah. Ada kemungkinan dia berbuat haram untuk mendapatkan uang itu, semua uang yang dia dapatkan murni dari itu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia itu tidak murni. Dalam arti tidak murni, ada pekerjaan halal tapi juga ada pekerjaan haramnya. Pekerjaan haramnya. Lah, untuk yang kedua nggak ada masalah. Tatkala kemudian orang tua ngasih nafkah, orang tua memberi, orang memberi hadiah, maka terimalah. Dan itu nggak ada efek untuk yang diberi, karena di dalam hartanya ada harta halal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari raja-raja kafir, dari Muqawqis, dari yang lain. Dan para ulama menerima pemberian dari para sultan, dari orang lain. Padahal maklum bahwasanya orang kafir itu nggak kenal halal, nggak kenal haram. Tapi Rasulullah SAW tetap menerimanya. Para ulama dulu juga sebagian yang menerima pemberian dari para sultan, para penguasa. Padahal kita tahu penguasa itu rata-rata hartanya itu nggak murni halal. Kalau memang ini yang terjadi, itu yang nampak bagi anak. Karena pertanyaan anti tadi, bapak saya tinggal di kerja di perusahaan, tapi ikut jual-jual barang-barang perusahaan. Berarti beliau itu ada kerja halalnya, gaji yang didapatkan. Tapi ya gitu, kecampuran jual barang-barang milik perusahaan. Maka tatkala bapak anti itu ngasih nafkah, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala nggak ada masalah bagi anti. Sama sekali nggak ada masalah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kewajiban anti sekarang itu adalah bagaimana ngomong yang bagus sama orang tua agar hal-hal yang kemarin diistighfari dan diselesaikan. Kenapa itu? Karena itu hak manusia. Yani karena itu adalah hak manusia, hak perusahaan. Ngomong sama manajernya, ngomong sama direksinya, dulu saya berbuat begini untuk membebaskan urusan akhirat orang tua dari beban besar yang akan menantinya nanti di alam akhirat kalau memang yang dijual adalah barang-barang yang enggak milik dari bapak kita tersebut. Adapun itu yang berlalu, yang sudah, maka itu tidak mengapa insyaallah subhanahu wa ta'ala bagi anak, karena yakni ada harta halal yang itu didapatkan atau yang diperoleh oleh orang tua dari hasil kerjanya dia di perusahaan tersebut. Wallahu a'lam. Hormatilah orang tua, sayangilah orang tua, doakan orang tua, dakwai orang tua, karena kebaikan anak yang tertinggi kepada orang tua adalah membawa orang tua ke pintu hidayah, kepada Islam dan kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Banyak-banyak berdoa
yakni agar orang tua kita mendapatkan hidayah sunnah, yakni agar hidup itu di atas pancaran cahaya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin bergabung di line telepon kami di nomor 0812 5952 1312 atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di nomor yang sama di nomor 0812 5952 1312 atau bisa melihat di layar televisi Anda nomor interaktif kami. Baik. Sambil menunggu telepon yang masuk, kami akan lanjut untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami. Ustadz bertanya dari Fadilah yang tidak menyebutkan tempatnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah suami dosa ketika suami memberi uang kepada ibunya yang hidup sendirian, sedangkan kondisi keluarganya, istri atau anak-anak sendiri sering masih dalam kekurangan? Apakah dosa suami mendahulukan nafkah kepada ibunya? Ya ukhti, hidup itu tidak bisa dipikir dari satu arah, tidak bisa dipikir dari satu sisi. Sadari ya ukhti, suami anti itu memang suami anti, tapi jika dia juga anak dari ibunya, bahkan beliau suami anti itu sebelum jadi suami anti, dia adalah anak dari ibunya. Ibunya yang ngandung, ibunya yang melahirkan dengan taruhan nyawa, ibunya yang membesarkan, menyusui, membesarkan, sampai kemudian dia dewasa dan kemudian menikah dengan anti. Memang sih, seorang suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan tolong pahami ini dengan tepat, agar penggunaan bahasa keluarganya sendiri sedang kekurangan itu bisa dipahami pada titik yang tepat. Ya akhi, ya ukhti, wahai para suami, wahai para istri, ketahuilah bahwa seorang suami memberi nafkah kepada istri, itu ada dua macam. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan nafkah wajibah dan nafkah fadilah. Nafkah wajib, yang kedua nafkah lebih. Nafkah wajib itu adalah yang wajib diberikan suami kepada istri, dan yang istri boleh nuntut kalau seorang suami tidak memberikan itu kepadanya. Sedangkan nafkah fadilah adalah sesuatu yang lebih daripada nafkah wajib. Yang itu kalau diberikan suami kepada istri, itu adalah kebaikan suami kepada istri. Dan kalau tidak, itu bukan kesalahan suami dan bukan pelitnya suami kepada istri. Patokannya adalah hadis Hindun binti Utbah. Dalam Sahihain. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah pada waktu peristiwa Fathu Mekah, maka Hindun, ya Rasulullah SAW tatkala itu baiat, yani Allah isyrikna, agar kalian itu jangan syirik, jangan membunuh, sampai pada waktu baiatnya Rasulullah wa alla yasrikna, wanita-wanita ini jangan sampai memaling, jangan sampai mencuri. Hindun tercengang dengan baiat itu, beliau nggak mau baiat karena beliau ada masalah di rumah tangganya. Karena beliau ngomong, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu orang yang pelit pol, orang yang sangat pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtuhu minhu wa la ya'lam.
Abu Sufyan itu, suamiku itu ya Rasulullah nggak memberi kepadaku nafkah yang cukup untukku, untuk anak-anakku, kecuali aku ngambil sendiri tanpa sepengetahuan dari suamiku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, lah yang begitu itu boleh apa enggak ya Rasulullah? Termasuk maling apa enggak? Gitu. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan ambil apa yang cukup bagi kamu dengan cara yang baik untuk kamu dan anak-anakmu. Cukup itu apa? Cukup itu nek mangan warak, kenyang. Ni minum hilang haus. Pakaian nutup aurat, menghindarkan diri dari dingin dan panas. Itu arti cukup. Bil ma'ruf, standar masyarakat. Standar masyarakat kita. Masyarakat kita kan emang ya nasi biasa itu sama sayur, ono sambele, lauk ya kadang-kadang tahu, kadang-kadang tempe, kadang-kadang mujair, kadang-kadang ini. Itu yang standar. Itu namanya nafkah wajib. Lah, kemudian kalau kemudian suami bawakan sate, belikan bakso, nukono buah, belikan ini, belikan itu, i'lam ya akhi, i'lam ya ukhti. Itu adalah nafkah fadilah. Kemuliaan, kebaikan seorang suami kepada keluarganya dan bukan kewajiban suami kepada keluarganya. Kewajiban suami kepada istrinya pada titik nafkah wajiban. Nah, kalau kemudian lafaz kekurangan tadi yang anti maksudkan adalah nafkah fadilah, fahami bahwasanya anti yang salah memahami masalah. Jadi dia itu misalkan sang suami itu sudah memberikan nafkah standar. Ya urip yang tahu tempe itu iso hidup. Pakai tahu, pakai tempe, ya orang-orang ikan asin jarang-jarang mau cari cilik-cilik gitu ya. Kemudian itu sudah diberikan kepada istrinya. Lah adapun kemudian dia itu ada lebihnya dikit gitu. Kemudian dia berikan kepada ibunya. Itu hak suami ya ukhti. Hak suami kepada ibunya. Untuk memberikan itu kepada ibunya dan kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena dia itu juga harus pahami bahwasanya sebagaimana dia itu punya istri, dia juga punya ibu. Dia juga punya ibu. Jika yang anti maksudkan itu adalah nafkah yang fadilah. Karena zaman sekarang banyak yang menganggap suami nggak mau belikan bakso, nggak mau belikan sate, itu dianggap dia masih kekurangan. Jadi padahal nafkah wajibnya terpenuhi. Hanya lumrah wong sore-sore itu bakso, lumrah wong itu nek jajan. Itu kalau nggak dianggap kekurangan. Itu nggak kekurangan. Itu tuh sudah kebutuhan sekunder. Sudah kebutuhan lek sebenarnya, tapi ini sudah kadung lumrah jadi kebutuhan pokok. Itu yang harus difahami awal, titik masalah yang berkaitan dengan titik awal yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian anggaplah sekarang itu sang istri itu benar-benar kekurangan pada titik kekurangan nafkah yang wajib. Mangan ya susah dan yang lainnya. Sadari ya akhi. Sadari ya ukhti. Teori rizki itu bukan teori matematika. Nek matematika itu 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Dikurangi 3, dikurangi 1 sama dengan 3. Itu teori matematika. Teori rezeki nggak begitu. Teori rezeki itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Dikurangi 1 bisa jadi 10. Apa maknanya? Suami anti misalkan itu punya penghasilan tetap dan punya penghasilan serabutan. Penghasilan tetapnya anggaplah apa? Punya penghasilan serabutannya anggaplah apa? Penghasilan tetapnya anggaplah angkanya 3. Penghasilan serabutannya anggaplah angkanya 1. Akhirnya setiap bulan nafkahnya itu, pendapatannya itu anggaplah menjadi 4 juta lah gitu ya. 4 juta. Jadi 4. Nah, 4 juta itu, 4 itu. Kalau kemudian diambil satu misalkan. Kemudian dia serahkan kepada ibunya, untuk membantu masjid, untuk membantu adik, untuk membantu siapa dari kerabatnya. Jangan katakan bahwasanya harta anti itu berkurang jadi 3. Itu teori matematika.
Padahal secara teori rezeki bisa jadi loh. Yani 4 dari gaji itu diambil 1, yang mestinya itu sisa 3, nggak jadi 3, jadi 30 tuh bisa. Jadi 10 itu bisa. Kenapa? Teori barokah. Teori barokah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan orang yang sodakoh itu ditambah, yani rizkinya tiap hari itu loh datang 2 malaikat ke bumi. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang tukang sodakoh, yang tukang infak itu dengan khalafa, ganti yang lebih bagus. Yang satunya berdoa kebalikannya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yani berikan kepada yang menghalangi, yang tidak menunaikan kewajiban dia berkaitan dengan harta bendanya, talaf, kehancuran. Lah kalau ibunya suami anti itu, misalkan ibunya itu adalah miskin gitu ya, mangan ya sulit, itu loh menjadi kewajiban anaknya. Kalau kemudian anak itu nggak mau memberikan itu, bisa jadi 4 juta itu hancur, nggak jadi apa-apa. Nggak cukup, malah 1 bulan. Seharusnya cukup 1 bulan, jadi setengah bulan, jadi 1 minggu, itu malah nggak cukup. Itu masalah yang pertama. Fahami itu. Teori rezeki bukan teori matematika. Ini bukan teori matematika. Seharusnya seorang istri itu malah dukung suaminya untuk berbuat bakti kepada ibunya, mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan baktinya nanti mendapatkan doa dari ibundanya, dan doa orang tua kepada anak itu mustajab yang bagus, agar nanti hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fahami satu masalah. Dan masalah ini anak sering ulang-ulang, karena sering kehilangan cara berpikir kita sebagai anak, sebagai menantu. Yang sering anak ulang-ulang. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kalian itu sebenarnya berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Sekarang itu kita ya akhi ya ukhti, sekarang kita itu anak, sekarang kita itu menantu. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kondisi itu akan berubah. Kita mertua, kita orang tua, dan kita akan punya anak, kita akan punya menantu. Cobalah bayangkan tatkala itu. Seandainya 20 tahun yang akan datang kita itu jadi mertua, terus ekonomi kita itu cupet, ekonomi kita itu jadi kecil, ekonomi kita itu rendah. Kemudian kita itu punya anak. Terus punya jenengan itu punya anak, terus punya menantu. Lah kalau kemudian anak kepengin bantu itu dimarahi sama istrinya, akhirnya nggak mau bantu gara-gara mantu kita, kira-kira jenengan gimana? Siapkan hari itu sebelum terjadi. Al jaza min jinsil amal. Yani bahwasanya balasan tergantung kepada amal perbuatan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik Ustaz, kita akan lanjut lagi Ustaz. Ada yang masuk di pertanyaan di WhatsApp kami Ustaz. Afwan Ustaz ingin bertanya di luar dari tema tentang keluarga Ustaz. Ustaz melihat negara-negara barat sedang berperang, apakah kita kaum muslimin juga wajib untuk berdoa supaya peperangan tersebut segera selesai atau diadakan perdamaian Ustaz? Ini dunia internasional kali ini. Ya, berita yang heboh sekitar 2-3 hari yang lalu antara Rusia dan Ukraina. Lepas dari masalah perang dan kondisi politik yang ada dari kedua negara, kita tahu bahwasanya di Ukraina itu ada orang-orang muslim yang kalau sudah terjadi perang, dampaknya itu ke semua lapisan masyarakat, terutama orang sipil sebenarnya itu yang kena. Karena daerah mereka dibombardir dan macam-macamnya yang semacam itu. Maka kita sebagai orang yang jauh di sini hanya mendengar beritanya. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada negeri ini, Indonesia tercinta.
Dan benarlah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Benarlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi badanih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Man asbaha, barang siapa yang pagi harinya itu aminan fi sirbi, aman gitu, nggak takut keserang bom, nggak takut perampok, nggak takut apa, aman, ayem, tentrem gitu. Mu'afa fi badani, badannya sehat, nggak sakit. Indahu qutu yaumi, hari itu dia bisa makan karena sudah ada ini sembako di rumah dan bisa makan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dunia dan semua isinya telah diberikan kepadanya. Apa sih yang kita cari sebenarnya itu? Yang kita cari kan aman, tentrem daerah kita, sehat badan kita, bisa makan hari itu. Itu yang kita cari. Kalau itu kemudian disyukuri, maka nikmat akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah negeri-negeri perang, Masya Allah. Pada waktu negeri perang sudah semacam itu, apalah gunanya dinar dan dirham? Apalah gunanya uang? Apalah gunanya kekayaan kalau memang harus tinggal ngungsi karena negaranya sedang perang? Lah kalau sudah ngungsi ya di tenda, makan ala kadarnya. Ini ala kadarnya, uang yang ada di bank, emas yang ada di rumah, itu udah gak kanggu, gak fungsi pada waktu semacam itu. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga negeri ini tetap Allah berikan keamanan, kesentosaan, kebahagiaan untuk semua lapisan masyarakatnya. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita tetap punya rasa empati kepada saudara-saudara kita yang muslim yang ada di sana. Karena mereka terzolimi dengan kasus itu. Mereka terzolimi dengan kasus itu. Kenapa? Ya karena mereka orang muslim dan tidak tahu menahu, tiba-tiba harus terjadi yang terjadi dengan kondisi yang semacam itu. Doakan untuk mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di negeri itu. Adapun apa yang kita lakukan dari jauh, maka itu adalah butuh fatwa dari kibar para ulama. Jadi karena itu urusan internasional yang harus difatwakan oleh mereka yang sangat paham tentang kondisi lapangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Kembali pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812-5952-1312, dan mungkin yang ingin bergabung langsung di interaktif kami di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312, atau mungkin bagi pemirsa yang sudah mendownload aplikasi kami Al-Furqan TV di Play Store, aplikasi Al-Furqan TV, bisa mencantumkan pertanyaannya tersebut di kolom yang sudah kami sediakan. Baik, kita sambil menunggu lagi pertanyaan yang masuk, Ustadz, kita akan bacakan lagi pertanyaan yang mungkin masuk dari WhatsApp kami nih, Ustadz. Ustadz, bertanya, Ana Abdullah dari Banyuwangi, Ustadz. Ustadz, apakah mayit yang sudah dikubur bisa mendengar doa dari orang-orang sekitar nanti, kelak nanti, Ustadz? Satu yang ditanyakan beliau adalah, apakah nanti mayit bisa mendengar doa dari keluarganya yang mungkin yang mendoakan beliau atau gimana, Ustadz? Seorang mayit yang sudah dikubur itu sudah masuk ke alam lain. Alam itu namanya alam barzah. Adapun kuburan yang 1x2 meter itu adalah alam dunia. Adapun mayitnya sendiri masuk ke alam lain, alam kubur, alam barzah. Hukum asal dari mayit itu, dia sudah putus dengan kehidupan dunianya. Tidak lagi mengetahui apa yang terjadi di dunia. Tidak lagi mendengar apa yang terjadi di dunia. Yani, makanya Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimusmi'in man fil kubur, engkau itu tidak dapat menjadikan orang yang dikubur itu mendengar kembali. Itu hukum asal.
itu hukum asal. Lah, adapun kalau ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu orang yang dikubur itu mendengar apa yang terjadi di alam dunia, maka itu adalah dalil-dalil khusus. Contoh, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mayit itu setelah dikuburkan di dalam kubur, lalu jamaah itu yang menguburkan itu pulang, mayit itu yasma'u qara'ani alihim, bisa mendengar bunyi terompah dari mereka yang meninggalkan kuburan tersebut. Juga apa yang disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan oleh beliau bahwasanya kalau ada orang bersalawat kepada beliau SAW, maka Allah menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala terjadi peristiwa perang Badar, kemudian Rasulullah SAW tatkala itu kan terbunuh 70 orang tokoh Quraisy, sanaditi Quraisy, dimasukkan oleh Rasulullah SAW ke sumur tua di Bukit Badar. Lalu Rasulullah SAW dari atas sumur Badar itu teriak, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa wa qad wajadtum ma wa'adana rabbuna haqqa. Wahai sekalian orang-orang yang berada di sumur Badar, apa kalian itu sudah melihat kenyataan yang dijanjikan oleh Allah itu jadi kebenaran? Kami sekarang sudah melihat kenyataan janji Allah itu sebuah kebenaran. Umar yang tatkala itu ada dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kemudian Umar protes, jadi Rasulullah, loh kok jenengan itu ngomong sama orang mati, apa yang bisa mendengar gitu? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, mereka sekarang ini lebih mendengar daripada kalian. Kalian itu tidak lebih mendengar dibandingkan dengan mereka. Pemahamannya berarti, tatkala Umar protes semacam itu menunjukkan bahwasanya Umar itu memahami memang orang mati itu sudah mati dan nggak mendengar. Makanya Rasulullah SAW nggak protes kepada sikapnya Umar. Rasulullah nggak ngomong, dari mana kamu tahu kalau orang mati itu nggak mendengar. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya beliau mengatakan sekarang ini kondisi khusus. Jadi mereka itu mendengar apa yang aku katakan kepada mereka, membab takri, jadi ngapokno, ya bahasa kita ngapokno orang yang ada dalam sumur tua Bukit Badar tersebut. Kalau itu maknanya mendengar. Tapi anak khawatir yang dimaksudkan tadi itu pertanyaan lain. Karena bahasanya tadi itu mendoakan. Apakah mereka bisa tahu keluarganya yang mendoakan kepadanya? Kalau itu yang dimaksudkan, maka Anda katakan, jadi keluarga yang mendoakan mayit atau siapapun yang masih hidup yang mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu akan bisa memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Makanya sholat jenazah, ada doa kuburan, ada ini dan ada itu. Karena doa orang yang masih hidup itu akan bermanfaat. Jadi orang yang di dalam kubur itu akan senang, gembira gitu mendapatkan doa dari orang yang telah masih hidup, karena itu akan memberi manfaat kepada mereka di alam kuburnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada yang masuk melalui line telepon kami persilahkan. Assalamualaikum. Halo, iya Pak. Waalaikumsalam. Bisa nggih? Iya ya. Iya, bisa Pak. Dari Bapak Sudah siapa? bisa? Di mana Pak? Sudah bisa. Silakan Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Ya. Semoga Allah selalu melindungi keluarga Ustadz. Amin. Serta keturunannya. Amin. Amin. Niki Ustadz mau tanya. Nggih, Pak. Monggo. Kenapa setiap orang berkonsultasi ke Ustadz atau
orang menyampaikan keluhannya kepada ustadz di TV terutama TV kalau Halo Pak, dia putus-putus Bapak. Mohon maaf, bisa diulangi Pak ya? sebentar. Ya. Oke, saya pindah tempat. Baik Bapak. Lebih jelas, G. Insya Allah, Iya. silakan. Itu mau tanya, Ustadz. Nggih. Kenapa, apa itu setiap orang yang bertanya kepada atau curhat lah istilahnya kalau di TV sunnah khususnya, karena saya nonton TV sunnah, nggak nonton TV yang lain. Iya. Itu kenapa setiap yang curhat itu perempuan Iya. mengeluhkan atas keluhan suaminya, tetapi begitu dijawab oleh Ustadz, kok pasti setiap jawaban itu seolah-olah itu kok harus berbakti kepada suamimu, seolah-olah itu wanita itu kok salah terus. Apakah memang apa seperti saya perhatikan tempat lain keluhan suaminya seperti ini seperti itulah, suaminya seperti ini seperti itulah, akhirnya jawabannya ustadz yang saya perhatikan pasti ya ujung-ujungnya ridho seorang istri, ridho seorang suami, atau surganya seorang istri, surganya dari seorang suami. Terus seandainya kita dapat ada yang curhat suami saya seperti itu seperti ini, padahal memang suaminya yang kurang sempurna lah, bisa dikatakan seperti itu, apakah kita juga tetap harus harus mengatakan kerendah perempuan itu harus berbakti kepada orang tua, atau seperti ini, seperempuan itu sebenarnya pengen berbakti kepada orang tua, tetapi disalahkan, tidak diizinkan oleh suaminya. Akhirnya istrinya itu ngeluh, bagaimana Pak, kok bisa seperti ini? Apakah serendah itu nilai perempuan begitu sudah menikah, sudah tidak bisa berbakti kepada orang tuanya lagi karena izin suami tidak mengizinkan, dan macam-macam seperti Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz, biar mungkin ada jawaban yang lebih pripun ya, tetap sesuai sunnah, tetapi yang lebih berbeda dengan ustadz yang lain yang pernah saya dengar di TV itu. Sekian Ustadz, syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau ada 2 pertanyaan seperti Ustaz. Baik. Masya Allah, jazakumullah khair Pak nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Jadi agama Islam itu agama yang sangat adil terhadap semuanya. Meletakkan semuanya pada posisi yang sangat pas. Suami pada posisinya, istri pada posisinya. Bahkan tidak ada agama di muka bumi yang mengangkat derajat wanita lebih daripada Islam mengangkat derajat wanita. Tatkala dulu di zaman jahiliyah, wanita itu benar-benar kayak binatang, kayak barang. Diangkat setinggi mungkin oleh Islam, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Ini panjang kalau saya harus jabarkan. Dan itu bisa dilihat dalam keterangan para ulama dalam kitab-kitab tafsir yang kalau berkaitan dengan hak-hak kewanitaan. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW saking mengangkatnya wanita, beliau menggunakan bahasa innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu
itu syaqaiqur rijal, saudara kandungnya laki-laki. Jadi wanita sama perempuan itu wanita sama laki-laki itu podo, sami, persis. Statusnya itu koyok saudara kandung. Tapi nyamanya saudara kandung Pak Nggih, tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya. Kan nggak mungkin saudara kandung itu persis. Makanya dalam Ali Imran, Rabbuna Jalla wa'ala tetap mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah az-zakar yang laki-laki itu kayak perempuan. Dan memang harus diakui bahwasanya untuk hal-hal tertentu memang Islam itu memberikan haknya kepada kaum laki-laki dan tidak memberikan hak itu kepada kaum perempuan, terutama untuk keputusan-keputusan yang butuh kearifan matang di dalam mengambil sikap. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Wanita itu punya hak sebagaimana dia punya kewajiban dengan baik. Tapi walirrijali 'alaihinna darajah. Yang laki-laki tetap memiliki tingkatan sedikit di atas perempuan. Itu kita bicara secara umum. Nah, sekarang kita mengerucut kepada apa yang dengan sampaikan. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan tidak disalahpahami. Jadi salah satu di antara maqasidus syariah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW adalah menjaga keutuhan hidup bermasyarakat. Dan hidup bermasyarakat itu dibangun di atas hidup menjaga keutuhan rumah tangga. Menjaga keutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena itu Islam kalau ngatur rumah tangga itu detail, paten gitu nih. Karena sangat tidak menginginkan cerai itu, perceraian sangat tidak diinginkan oleh agama kita. Saking tidak diinginkannya, sampai Rasulullah menggambarkan cerai suami istri itu adalah yang paling disenangi oleh iblis. Dalam Sahih Muslim, iblis itu ketua jin, ketua setan. Jadi ini menungso itu ada Adam, lah jin itu ada iblis. Gitu. Hanya bedanya Nabi Adam telah meninggal dunia, iblisnya masih hidup sampai nanti hari kiamat. Dia itu yang memimpin para setan. Dia itu sudah sangat super pengalaman. Wong goda manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kok. Wes pengalaman banget. Dia itu, jadi kata Rasulullah SAW, jadi meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian manggil semua anak buahnya. Pergilah kalian, lakukan sesuatu yang berpenting. Lakukan sesuatu yang spektakuler. Nanti kalau ada yang berhasil, nanti tak jadikan, ini iblis tak jadikan setan dekatku. Enggak orang dekatku, setan dekatku. Jadi, pasukan dekatnya. Ada yang pergi, ada yang datang lapor, saya ngoda seorang anak manusia, awalnya taat sampai minum khamr, jadi sekarang jadi peminum khamr, peminum khamr kok. Semua laporan ditolak. Sampai tatkala ada yang datang dia mengatakan saya datangi keluarga yang harmonis. Saya goda sampai akhirnya keluarga itu broken home, berantakan, pecah, jadi cerai. Maka iblis mengatakan kamu itu pasukanku yang paling tak senengi gitu. Kemudian dia didekatkan oleh iblis tersebut karena iblis tahu pecahnya rumah tangga segala keburukan. Jadi awal dari segala keburukan. Makanya cerai itu kan berlapis yang amat sangat lapis. Kalau kita pahami masalah tahapan-tahapan cerai itu, seseorang itu dalam Islam kalau kemudian orang itu sampai menceraikan ngikuti aturan syariat tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Ono wong pegatan Bang, kemudian kok nyesel, berarti ada syariat yang ditinggalkan. Ada satu syariat yang dia tinggalkan, mesti salah. Ini sampai nyesal kemudian hari, karena tahapan-tahapan cerai dan proses itu yang sangat ketat sehingga tidak mungkin ada orang menyesal setelah terjadinya perceraian. Nah, letak masalahnya apa? Letak permasalahan yang ada. Dan ini sebenarnya sudah lumrah sejak zaman dahulu kala. Sebenarnya rumah tangga itu nggak ada loh, rumah tangga itu yang nggak punya masalah. Istri mempermasalahkan suami mempermasalahkan istri. Karena
suami itu bukan malaikat, istri bukan bidadari. Mesti ono masalah. Jenenge manungsa itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah, serba kurang, serba cacat, serba kurang. Tatkala Allah ngomong ilmunya manusia itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak beri ilmu kecuali sedikit. Tatkala ngomong yang lain, Allah itu mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Tatkala ngomong yang lain, Allah mengatakan manusia itu zaluman jahula, zalim bodoh. Sudah zalim kemudian kumpulnya dua makhluk yang semacam itu, mesti menimbulkan banyak masalah. Mesti menimbulkan banyak masalah. Makanya konsep syariat dalam rumah tangga, itu kan adil wajibat wasbir alal huquq. Sampeyan jadi posisi apapun, ya akhi, mas, gitu ya. Sampeyan jadi suami, laksanakan tugasmu sebagai seorang suami, maksimalkan. Saya suami, maksimalkan tugas sebagai seorang suami. Kalau urusan kamu tidak mendapatkan hak kamu secara baik, sudahlah, sabaro. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anti ya ukhti, mbak, anti sebagai istri, laksanakan tugasmu totalitas sebagai seorang istri. Laksanakan tugasmu totalitas sebagai seorang istri. Ini, laksanakan tugasmu totalitas sebagai seorang istri. Dengan menjalankan tugas sebagai seorang istri, lalu mendapatkan haknya, alhamdulillah. Kalau enggak, sabaro, mbak. Sabaro dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teorinya kan ngeten, Pak. Kalau masing-masing suami itu yang dipikir itu apa kewajibanku? Istri juga yang dipikir apa kewajibanku? Suami memaksimalkan diri untuk menjalankan tugasnya. Istri memaksimalkan diri untuk menjalankan tugasnya. Insya Allah ketemulah masing-masing mendapatkan haknya. Sempurna? Nggak mungkin. Tapi dalam 1-2 kondisi kan nggak mesti begitu toh. Kadang-kadang qadarullah punya suami stroke sakit. Kadang-kadang punya istri harus stroke sakit. Tatkala kondisi semacam itu, semaksimal apapun dia berjuang sebagai suami, dia nggak akan pernah mendapatkan haknya. Istrinya stroke. Semaksimal apapun istri itu menjalankan tugasnya, dia tidak akan bisa mendapatkan haknya karena suaminya semacam itu. Tatkala itu sadari, istri tatkala melayani suami itu bukan untuk urusan dunia, mbak. Jenengan itu sedang mencari surga. Suami juga begitu, tatkala dia itu berbuat baik kepada istrinya, itu bukan untuk mendapatkan hak dunia, itu untuk mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya konsep syariat itu selalu menekankan titik kewajiban. Makanya nek sing ngeluh itu istri, bahasanya syariat itu sampeyan sabaro, taat pada suami itu surga. Nek sing ngeluh itu suami, juga begitu sama. Rasulullah SAW mengatakan, sampeyan sabaro, rumah tangga itu adalah surga. Perhatikan. Tatkala ada seorang mbak-mbak datang kepada Rasulullah SAW, dia tanya-tanya urusan agamanya. Lah selesai tanya-tanya urusan agamanya, Rasulullah kemudian komentar. Rasulullah kemudian komentar. Dia mengatakan, "Mbak, adzati zaujin ants?" Mbak, sampean punya istri? Punya istri. Sampean punya suami mboten? Punya ya Rasulullah. Rasulullah teruskan, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Maka kata dia mengatakan, "Aku melaksanakan semua yang aku mampu, kecuali yang aku nggak mampu, aku nggak bisa melakukannya." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Unduri, mbak, lihatlah posisimu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wa nar." Karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Loh, kok begitu toh Ustaz? Iya, ini tatkala Rasulullah ngomong kepada istri. Tapi tatkala Rasulullah ngomong kepada suami, bahasanya kan nggak begitu toh, Mas. Bahasanya kan nggak begitu toh, Pak. Tatkala Rasulullah ngomong pada suami, apa bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa'i khaira. Kalian wahai para suami, berbuatlah baik semaksimal mungkin kepada istri-istri kalian. Kenapa, Mas? Karena fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj. Karena istri kalian tercipta dari tulang rusuk, wis tulang rusuk bengkong. Yani in dhahabta qawwamtahu kasartahu. Kalau tulang rusuk yang bengkok ini kamu luruskan, pecah. Wa kasruha talaquha. Dan pecah tulang rusuk itu enak gawe sop. Tapi pecah rumah tangga kan cerai.
Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudahlah, istausu binasai akhir. Sampai sebagian para sahabat itu bingung. Tatkala Rasulullah ngomong semacam itu, kemudian mereka mengatakan, loh ya Rasulullah, terus pripun? Gitu. Terus apa yang harus kami lakukan? Mosok sabar tok. Mosok kemudian sabar tok. Yani, terus manusia itu ono bahasa sabar, ono apalah gitu. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fadariha ya wis lah. Lakukan mudharoh. Mudharoh itu apa ya? Basa-basi, penuh hidup itu dengan basa-basi kalau berhubungan dengan istri. Hanya dengan cara itu, yani seorang hidup itu bisa berumah tangga. Lah, kebetulan mungkin Pak, kebetulan mungkin yang curhat di TV itu ibu-ibu. Kebetulan mungkin ya, yang curhat di TV itu ibu-ibu, sehingga bahasa-bahasanya asatiba itu memunculkan bahasa jenengan yang sabar Bu. Hidup rumah tangga itu jalan ke surga. Kalau kemudian yang curhat itu suami, bahasanya mungkin beda. Jadi kalau yang curhat itu suami, Ustaz, istri saya gini, istri saya begini, maka saya akan mengatakan kayak sabdanya Rasulullah SAW, la yafruku mu'minun mu'mina. Janganlah seorang suami itu jelek-jelekan istrinya. Kenapa? In sakhita minhu khuluqan radhiya minhu minha akhar. Kalau benci satu karakter, mesti ridha kepada yang lainnya. Enggak ada orang itu yang sempurna. Di titik itulah ini sebenarnya. Di titik itu sebenarnya titik masalah. Adapun kayaknya kok gimana gitu Ustaz ya. Seakan-akan istri itu kalau sudah nikah itu koyo harus tunduk, harus patuh. Ya, nggak harus semacam itu sebenarnya itu. Nggak harus semacam itu. Suami yang baik adalah suami yang mendorong istrinya untuk bakti kepada orang tuanya. Istri yang baik adalah istri yang membantu dan mendorong suaminya untuk bakti kepada kedua, yakni orang tuanya. Tapi tatkala terjadi benturan antara ini dan antara itu, maka tatkala itu dan titik maslahatnya itu sama, maka memang hak suami bagi istri di atas, yakni hak orang tuanya. Tapi adalah kezaliman bagi seorang suami kalau kemudian seorang suami itu tidak memberikan hak sama sekali kepada istrinya untuk bakti kepada yakni orang tuanya. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Jadi sebenarnya titik masalahnya saja, siapa yang curhat? Siapa sebenarnya yang curhat? Kalau yang curhat itu suami, maka bahasanya Rasulullah SAW itu beda, jauh berbeda. Tapi kalau yang curhat itu adalah istri, maka bahasanya Rasulullah SAW itu berbeda. Makanya tatkala suami itu curhat kepada Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah itu istausu bin nisa'i, istausu bin nisa'i khaira. Jadi titik yang mana? Suami istri itu jangan sampai salah lihat dalil. Kalau istri yang lihat itu adalah dalilnya suami lihat dalilnya istrinya, jadinya saling tuntut. Tapi kalau yang masing-masing melihat pada dalilnya masing-masing, makanya jadinya adalah saling memuliakan, saling menghormati, saling mendukung di dalam kebenaran dan di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita akan menjawab lagi, ada satu penelpon lagi yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa, di mana Pak? Maaf Pak Ustadz, saya Tono dari Depok Pak. Oh baik Pak Tono, silakan Pak Tono. Ya. Maaf Pak, tadi gini Pak, jadi ceritanya Bapak mertua meninggal dengan meninggalkan warisan satu rumah yang ditinggalin ibu mertua dan adik ipar. Nah, adik ipar ini statusnya janda dengan satu anak, Pak. Baik, Tono. Nah, itu rumahnya itu apakah harus segera dijual, dibagikan, atau bagaimana, Pak? Karena ibu mertua kan kondisinya udah tua, renta gitu, sakit-sakitan lagi. Gimana, Pak, solusinya, Pak, secara syar'i? Baik, Pak Tono, kami terima dengan baik pertanyaannya, akan dijawab langsung dengan Ustadz. Jazakallah Pak. Sudah itu aja Pak ya. Baik Pak Tono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Jadi tatkala ada seorang meninggal dunia,
tatkala ada seorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan secara otomatis jatuh ke tangan ahli waris. Secara otomatis jatuh ke tangan ahli waris. Jadi nggak perlu ada peralihan hibah, nggak perlu ada peralihan waris, tapi otomatis jatuh ke tangan ahli waris. Berarti tatkala bapak meninggal dunia itu meninggalkan ahli waris pertama istri, yang kedua anak-anak, yang kedua itu anak-anak. Nah, apakah harus langsung dibagi? Nggak harus, nggak harus. Boleh langsung dibagi, boleh ditunda. Tergantung pertama pada kesepakatan semua ahli waris. Kalau semua ahli waris sepakat untuk ditunda, maka silakan ditunda, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian sebagian dari ahli waris atau mungkin semua dari ahli waris kepingin langsung dibagi, maka silahkan langsung dibagi. Meskipun hukum asalnya Pak Nggih, kalau bisa langsung dibagi. Kecuali kalau di sana ada maslahat lain. Kecuali kalau di sana ada maslahat lain yang menuntut untuk sebaiknya nggak dibagi dulu. Dalam kasus yang jenengan sampaikan tadi, saya nasihatkan nggak usah dibagi dulu. Saya nasihatkan nggak usah dibagi. Pertama, jaga perasaan ibu yang masih hidup dalam kondisi sepuh. Beliau itu punya kenangan masa lalu yang panjang dengan rumah itu. Yang bisa jadi tatkala dia itu misalkan diomongi, "Bu, tinggal bersama kami saja di rumah," dia nggak mau. Karena beliau ingin tinggal di situ, kenangan dengan suaminya yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama, membesarkan anak yang sekarang anaknya udah gede-gede, kok tiba-tiba wafat meninggal dunia langsung di itu perasaan ibunya itu bagaimana? Jadi biarkan tetap ditempati oleh ibu. Biarkan tetap ditempati oleh ibu dan oleh adik ipar yang tadi, untuk jaga perasaan ibunya, untuk nggak usah dibagi dulu. Lah nanti kalau memang ibunda sudah meninggal dunia, maka berarti rumah itu sekarang tinggal ditempati oleh adik. Tinggal sekarang carikan solusi adik ipar yang janda tadi. Solusi yang paling tepat bagi saya, carikan suami agar ada yang ngeramut, ada yang ngasih nafkah, gitu ya. Jadi sehingga rumah itu bisa diselesaikan. Tapi meskipun begitu, tetap kembali kepada kondisi yang termasalahat yang ada pada waktu itu. Jadi kesimpulannya, kalau mau langsung dibagi, monggo. Kalau mau ditunda, silahkan. Jadi karena itu hak ahli waris. Jadi karena itu adalah hak dari ahli waris. Tapi lihat, yang termasalahat untuk kondisi saat ini itu apa? Jadi yang termasalahat untuk kondisi saat ini itu apa? Yang termasalahat untuk kondisi saat ini, kalau Anda lihat kondisi tadi, sebaiknya jangan dibagi dulu. Jadi kecuali kalau ibu minta langsung dibagi loh ya. Kecuali kalau ibu itu minta langsung dibagi. Jadi ngomong sama anak, ini langsung dibagi aja, mumpung ibu masih hidup, ben ibu tahu baginya gimana. Nanti ibu ikut salah satu dari kalian. Nah kalau itu ya monggo langsung, gak ada masalah. Tapi rata-rata orang tua itu biasanya tersinggung kalau langsung dibagi. Nangis kadang-kadang malahan karena merasa diusir dari rumahnya dia sendiri. Tatkala itu, jadi menjaga perasaan ibunya jauh lebih diutamakan daripada bagi yang memang itu hak mereka, tapi nggak wajib langsung dibagi. Relakan untuk sementara, ditinggali oleh orang tua, ditinggali oleh apa gitu, sampai nanti kondisi memungkinkan baru dibagi. Tapi tadi dengan mencarikan solusi untuk adik yang janda status anak satu tadi, karena itu adalah kewajiban keluarga besar, yang keluarga besarnya untuk ngurusi bagaimana caranya agar sang adik itu tetap dalam kondisi hidupnya mempunyai rumah, mempunyai apa begitu, mempunyai tempat yang layak. Kalau bisa itu ya dinikahkan, dicarikan suami untuk yang nafkahi beliau. Kalau memang enggak, carikan solusi bareng-bareng bagaimana caranya kalau memang rumah itu ingin langsung diwaris. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan tersebut merupakan sekaligus pertanyaan terakhir di program kita malam ini Ustadz ya.
Kami ucapkan jazakumullah khair juga kepada para penonton Al Furqan TV dan pendengar suara Real Al Furqan yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu kami. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah ada akan kami tampung dulu dan akan kami sampaikan kepada Ustadz di pertemuan kita pekan depan insya Allah ta'ala. Baik Ustadz, kami ucapkan jazakumullah khair atas nasihat-nasihat Ustadz. Semoga program ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.